Assalamualaikum, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Teknomerden yang menjalankannya. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Mamas D di channel Teknomerden, di mana kita bahas tuntas teknologi terkini. Gimana puasanya sob? Semoga kuat sampai maghrib ya. Anyway, di hari yang berkah ini kita bakal ngomongin laptop yang punya layar 14 inci tipis, tapi bisa dorong RTX 4050 sampai 90 watt dan punya layar OLED 3K Pantone Validated. Ini serius bisa jadi laptop gaming paling balance di awal 2026. Dan memang jadi incaran banyak gamer dan kreator konten sejak laptop ini dirilis. Penasaran? Ini dia. Asus ROG Zephyrus G14 2025, model GA403 UU strip R745 OL6 G strip O. Yuk kita kulik sampai tuntas. Satu, desain dan build quality. Laptop ini hadir dengan bodi yang beratnya hanya sekitar 1,50 kg dan dengan ketebalan sekitar 1,59 cm tergolong ringan dan sangat tipis untuk laptop gaming ya sob. Meski tipis, build-nya tetap tangguh yang bikin perangkat ini kuat untuk penggunaan harian maupun ketika dibawa mobile. Dari segi desain, ini laptop cukup simpel dan elegan banget. Terdapat logo ROG di bagian kiri bawah cover layar dan slash lighting sebuah lampu strip khas ROG yang membentang secara diagonal. Keyboardnya chiclet backlit RGB 1 zone yang nyaman banget buat mengetik atau ngegame lama. Touchpad juga luas dan responsif, jadi produktivitas makin meningkat. 2. Layar Immersive 14 inci OLED. Layarnya gokil sob, pakai 14 inci OLED ROG Nebula Display dengan resolusi tinggi 3K 2880 x 1800. Panelnya OLED glossy udah support HDR Dolby Vision. Cakupan warnanya 100% DCI-P3, refresh rate 120 Hz dan response time super cepat, hanya 0,2 millisecond. Fiturnya keren abis buat gaming, udah support G-Sync, ideal buat gaming ataupun editing video dengan warna akurat karena sudah bersertifikat Pantone Validated. 3. Performa, CPU, dan GPU. Untuk dapur pacu, laptop ini dipersenjatai oleh AMD Ryzen 7 8845HS, CPU 8 core yang kuat dan sanggup menjalankan aplikasi berat. Untuk urusan AI, ROG menyematkan NPU AMD XDNA NPU yang mampu melakukan tugas pemrosesan AI up to 16 TOPS. Di sisi grafis, ia membawa NVIDIA GeForce RTX 4050. Laptop GPU dengan 6GB GDDR6 yang juga mampu melakukan pemrosesan 194 AI TOPS. GPU ini memiliki kemampuan ROG Boost hingga 2105 MHz dengan daya 90 Watt. Jadi powernya gede ya sob. Laptop ini dilengkapi dengan microchip MUX switch plus NVIDIA Advanced Optimus yang bikin switching GPU integrasi ke GPU discrete makin satset. Jadi siap ngasih performa gaming yang smooth sekaligus mendukung tugas kreatif seperti AI generating maupun rendering. 4. Memori dan penyimpanan. Laptop ini memiliki RAM 16GB LPDDR5X Dual Channel Onboard, memastikan multitasking bebas lag, dan game juga lancar. Penyimpanan juga lega, dengan 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD yang bikin proses buka tutup aplikasi serta transfer data super cepat. Dengan kapasitas segitu, sobat tinggal pilih kira-kira mau koleksi game apa aja. Media file buat editing masih muat. Kalau kurang juga bisa upgrade sob, tapi harus replace SSD ya, karena nggak tersedia slot ekspansi tambahan. 5. Konektivitas dan port. Meskipun ini termasuk laptop gaming ultra tipis, tapi portnya juga sudah lengkap dan disesuaikan. Ada dua USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2 dengan dukungan DisplayPort dan Power Delivery, HDMI 2.1 FRL, audio jack 3,55 mm, bahkan slot card reader untuk microSD. Jadi cocok banget buat kreator yang sering butuh transfer cepat atau colok monitor eksternal. Untuk jaringan nirkabel sudah support Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Jadi baik urusan colok-mencolok atau nirkabel semuanya lancar jaya. 6. Audio dan fitur tambahan. Audio sudah Dolby Atmos plus 4 speaker yang bertenaga dan didukung Smart AMP teknologi. Yang nggak kalah keren, ada AI Noise Cancelling, jadi suara tetap bening.
Ada juga kamera 1080 pixel dengan Windows Hello untuk login cepat dan aman, serta built-in 3 microphone array untuk kebutuhan online, seperti meeting online, kelas online, atau sekedar video call. Laptop ini menggunakan sistem operasi Windows 11 Home dan dilengkapi dengan Office, Home, and Student. 7. Daya tahan dan baterai. Dengan baterai cukup besar, 73 watt jam, dan charger 180 watt, AC adapter yang bisa ngecas dengan cepat, kamu bisa kerja atau main game ringan tanpa colok daya untuk sementara waktu. Walaupun untuk sesi game berat, tentu tetap rekomendasi colok langsung ya. 8. Pengujian performa. Asus ROG Zephyrus G14. Sekarang kita masuk ke pengujian program dan game ya sob. Pertama kita untuk hasil uji Adobe Premiere Pro. Untuk ekspor video 1080p 30 frame per second 5 menit footage menjadi 1 menit 19 detik. 4K 30 frame per second 5 menit footage menjadi 4 menit 37 detik. Untuk kelas laptop tipis 14 inci ini termasuk cepat dan stabil. 4K memang bukan instan tapi masih sangat usable buat konten kreator mobile. Kalau kamu YouTuber, editor freelance, atau kreator konten, ini sudah sangat cukup. Kita uji juga untuk render di Blender. BMW 27 render menjadi 13 detik. Classroom render menjadi 52 detik. Ini angka yang menunjukkan GPU-nya benar-benar kerja. Render BMW di 13 detik itu bukan kelas entry level lagi. Artinya untuk 3D ringan sampai menengah, laptop ini masih sanggup. Sekarang kita masuk ke angka CPU. Cinebench R20, 5212 poin. Cinebench R23, multicore 13.656 poin, single core 1.658 poin. Skor single core 1.658 itu cukup tinggi, responsif untuk kerja harian, multitasking, bahkan gaming. Multicore di angka 13 ribuan artinya ini bukan cuma laptop gaya aja, ini laptop kerja berat juga bisa. Lanjut pengujian 3D Mark. TimeSpy di angka 8000 plus itu masuk kategori GPU gaming serius. Firestrike hampir 20.000 itu bukan angka kaleng-kaleng. Ini sudah masuk ranah gaming high setting dengan nyaman. Nah, sekarang kita ke gamingnya. Resolusi 2,8K ya sob, bukan 1080p, jadi ini berat. Game Forza Horizon 5 udah dapat setting high, 2880 x 1800 rata-rata, di 99 fps dan dropnya ada di 81 fps. Ini smooth banget. Balapan terasa responsif dan lebih realistis. Game Cyberpunk 2077 settingan high, 2880 x 1800. Dapat rata-rata 62 fps, dropnya di 37 fps. Game berat, dunia padat, GPU killer. 62 fps average di 2,8K itu sudah impresif. Tapi dropnya juga lumayan. Kalau mau lebih stabil, lebih baik turunin sedikit ke 1600p atau aktifkan DLSS. Black Myth Wukong, setting high DLSS on, rata-rata 47 fps. Drop terendah ada di 29 fps. Ini game emang super berat, dengan DLSS aktif hampir 50 fps average. Masih playable, tapi ini sudah masuk zona kerja keras GPU, jadi hati-hati ya sob. Kalau mau nyaman banget, turunin ke QHD atau tweak setting. Lanjut ke game kompetitif. Valorant high 2880 x 1800. Rata-rata ada di 280 fps. Dropnya masih di 181 fps. Gokil abis. Dipakai main game kompetitif aman banget. 280 fps average itu sudah overkill. Buat layar high refresh rate udah kepake maksimal. Secara keseluruhan, Asus ROG Zephyrus G14 ini adalah laptop gaming dan workstation tipis yang powerful di kelasnya. Dari desain, performa, layar sampai fitur lengkapnya. Cocok buat gamer, kreator konten, sampai profesional yang butuh mesin serba bisa. Kalau sobat nyari laptop yang ringkas tapi tetap bertenaga, ini bisa jadi pilihan mantap. Jadi itu dia pembahasan Asus ROG Zephyrus G14 model GA403 UU-R745 OL6G-O. Kalau sobat suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya sob. Saya Mamas D pamit dulu, mau ngabuburit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay techy, stay technomerden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.